efek kita tuh punya tugas berat loh, bertaruh buat masa depan bangsa. Maksudnya kak? Kalau dulu Patimura melawan pakai pedang, Bung Tomo melawan dengan suara gentarnya, dan Mohatta dengan pemikiran hebatnya. Terus kita sebagai pelajar bisa apa kita untuk meneruskan bangsa? Mengecam keras tindakan pengecut kelompok kriminal bersenjata menyerang pekerja bangunan sekolah di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kamu lihat berita itu enggak? Di dalam negeri banyak konflik bersenjata. Contohnya, kasus KKP di Papua Barat. Jujur aja, itu parah dan ngeri banget. Iya, aku jadi kepikiran. Gimana kalau kita ikut volunteer aja? Gimana kalau kita ikut turun langsung melawan mereka? Ayo. Ayo. Kau mau kemana? Saya mau ikut volunteer. Niatnya udah bener sih. Tapi kalau caranya salah bisa bahaya. Kita tuh masih pelajar loh. Bentar, lawan kekerasan itu nggak harus pakai kekerasan. Ingat gak sih? Kemarin kan kita ikut program sosialisasi Korps Kader Republik Indonesia kan? Di SMA Negeri 5 Semarang. Ingat nggak? Yang bahas soal bela negara, peran muda, sama kontribusi nyata itu kan? Exactly. Dari situ jelas peran kita sebagai pelajar lewat edukasi, pengabdian sosial, dan penguatan nilai kebangsaan. Volunteernya bukan angkat senjata, tapi bantu masyarakat, nyebarin literasi, dan cegah radikalisme dari akar-akarnya. Nah, itu kita bisa mulai dari lingkungan sekitar kita dulu. Kalau gitu, aksi nyatanya kita ikut kegiatan sosial, ikut kampanye damai, dan juga jadi pelajar yang aktif dan kader yang intelektual. Nah itu, kita bisa mulai dari lingkungan sekitar dulu. Apalagi sekarang kekerasan sering direkam terus disebarkan buat hoax dan propaganda. Kalau begitu, nanti orang lain akan terpancing emosi dan salah paham. Tapi dengan kita ikut menyebarkannya juga, kita berarti membantu tujuan mereka untuk membuat kita seperti itu. Makanya, sebagai pelajar, kita harus kritis. Kalian daripada terus diskusi tentang itu, mending bantuin kita buat stand. Semarang bentar lagi kedatangan dari orang luar negeri. Kita ikut mengenalin budaya dan produk lokal. Oh, jadi kontribusi nyatanya di situ. Iya, lewat hal kecil kayak gini, kita ikut bawa nama baik Indonesia. Bela negara juga soal nunjukin kalau Indonesia itu ramah, kreatif, dan punya identitas. Bela negara itu nggak selalu soal konflik, tapi soal citra bangsa juga. Sebagai pelajar, upaya kita untuk membela negara tidak harus dengan perjuangan fisik atau membawa senjata. Tetapi, upaya bela negara kita diwujudkan dengan cara menjiwai dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam isu sensitif seperti konflik dan kelompok bersenjata, seringkali muncul penyebaran hoax, propaganda, dan manipulasi informasi untuk memecah belah persatuan. Oleh karena itu, pelajar memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Pertama, menjadi filter informasi atau literasi digital. Sehari sebelum sharing, jangan mudah menyebarkan video atau berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Kedua, memperkuat persatuan di lingkungan sekolah. Anti-diskriminasi dan anti-rasisme adalah bentuk nyata dari upaya bela negara. Ketiga, belajar dengan tekun. Generasi muda yang cerdas tidak mudah dimanipulasi. Keempat, laporkan konten yang menghasut atau mengajak pada kekerasan. Kelima, membangun narasi positif tentang Indonesia. Jadi, bela negara itu soal sikap, Soal tanggung jawab, Soal cara berpikir dan bertindak. Dan dimulai dari pelajar.
Karena Indonesia kuat bukan karena senjata, tapi karena warganya. Di tengah derasnya hoaks, propaganda, dan emosi yang sengaja dipancing, bela negara tidak selalu berarti ikut perang. Bagi pelajar, bela negara adalah menjaga akal sehat, menyaring informasi, merawat persatuan, dan mencintai Indonesia dengan cara yang bijak. Karena bangsa yang kuat bukan hanya dijaga oleh senjata, tetapi oleh generasi muda yang berpikir jernih, berani menolak kebencian, dan setia pada nilai kemanusiaan serta persatuan NKRI.